Saudara terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, ayat tadi adalah bagian dari sebuah kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab, yaitu cerita tentang mukjizat Yesus yang berjalan di atas air. Dan satu hal yang membuat kisah ini tambah menarik adalah tentang Petrus yang juga ikut berjalan di atas air, di mana waktu itu Petrus hampir tenggelam di situ. Dan Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, sesungguhnya teriakan Petrus itu juga adalah menjadi teriakan kita. Oleh karena itu, sungguh menarik untuk merenungkan pengalaman iman Petrus yang hampir tenggelam dalam pengalaman itu. Padahal saat itu Petrus sedang berada sangat dekat dengan Yesus di atas air daripada para murid lainnya yang ada dalam perahu. Petrus bahkan pada saat itu pun juga telah melihat kuasa Yesus terjadi atas hidupnya saat permohonannya untuk dapat berjalan di atas air ternyata dikabulkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, saudara terkasih, hal yang tidak kalah menarik lagi yaitu fakta bahwa Petrus seketika itu juga menjadi tidak merasakan lagi tiupan angin sewaktu ia berjalan di atas air. Padahal pada waktu itu angin masih berhembus dengan cukup kencang dan juga bahkan belum mereda mengombang-ambingkan perahu mereka di malam yang pekat itu, yang telah membuat mereka ketakutan sampai mereka melihat Yesus dan menyangkanya sebagai seorang hantu. Tampaknya ketika Petrus mampu berfokus penuh pada Yesus dan kuasa Tuhan itu, maka angin sakal yang semula telah mengombang-ambingkan perahu mereka pun seketika itu juga menjadi tidak dirasakan lagi hembusannya oleh Petrus. Namun, justru ketika fokus Petrus hilang dan dia berpaling dari Yesus, maka seketika itu juga lalu tiupan angin kembali terasa menerpa tubuhnya. Maka ketakutan dan kekhawatiran pun kembali menguasai Petrus seperti sebelumnya. Saat itulah kemudian iman Petrus pun ikut terombang-ambing. Padahal Petrus pada waktu itu berada sangat dekat dengan Yesus, dan ia juga sedang mengecap kuasa Yesus yang luar biasa yang sedang terjadi pada dirinya. Saudara, maka tidak heran jika pengalaman iman kita pun juga barangkali tergambar dengan jelas seperti apa yang dialami Petrus ini. Bahwa begitu mudah sekali iman kita terombang-ambing oleh angin sakal kehidupan yang menerpa kita. Dengan seketika saja kita dapat menjadi kehilangan pengharapan dan kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Padahal kita sudah merasa dekat dengan Tuhan. Kita rajin berdoa, juga bahkan kita rajin beribadah kepada Tuhan. Dan padahal kita begitu menikmati kehadiran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita lewat setiap karyanya. Atau bahkan pada saat ini kita sedang merasakan iman kita yang berkobar, menyala, dan penuh dengan semangat.
Tapi dalam sekejap, nyala iman itu dapat menjadi redup, tertiup oleh angin sakal dalam kehidupan ini. Yaitu oleh kencangnya tiupan angin pergumulan yang bukan mendorong kita maju, tetapi yang justru melawan laju perahu kita. Pada saat ini perahu kita sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal yang bernama COVID-19. Kita merasakan laju perahu kita menjadi begitu lambat lalu berhenti. Bahkan arah hidup kita pun menjadi tidak menentu oleh keadaan pandemi ini. Namun, saudara terkasih, mari kita tetap berpengharapan dan percaya kepada Yesus Sang Immanuel yang setia berjalan bersama dengan kita. Memang pandemi ini telah melawan laju kehidupan kita. Namun biarlah iman kita terus melaju dan bertumbuh. Oleh karena itu, mari kita mau terus datang mendekat kepada Kristus dan tetap percaya di dalam kuasa kasih-Nya yang menjaga kita dan keluarga. Yesus mengundang kita datang untuk bersama Dia berjalan di atas pandemi ini. Mari tetap fokus pada Kristus dan kuasa-Nya agar kita tidak tenggelam dan kalah oleh pergumulan. Sebab bersama Yesus kita akan kembali dikuatkan untuk mendayung perahu kita hingga tiba di seberang. Percayalah.